Namaku Wang Youqian tapi aku tidak punya uang. Cepat. Saya melakukan 1001. Ada yang menembak di belakang pohon. UPS, kalian tutupi aku dan tembak. Kau tembak itu? Aku salah, aku tidak berani. Maaf, Maaf, aku salah. Ayahmu, seorang penjaga keamanan kecil. Hanya berharap Anda akan sukses setelah bekerja. Akurat, ayahku tidak punya uang. Hei, aku tahu. Aku akan mencari pekerjaan dalam 2 hari. Jika aku bekerja keras, aku akan takut. Hei, aku janji bisnis besar. Aku juga tidak tahu. Masih terlambat. Aku pergi bekerja. Pikirkan tentang hal ini. Aku tahu itu. Kelaparan sampai mati. Namanya Wang Duochai. Orang tua itu tidak tahu untuk menyimpan makanan di rumah. Hei, apa ini? Aku. Wang Duochai. Kau berbohong padaku. Presdir ini penilaian terbaru perusahaan. Kapitalisasi pasar sudah 2 kali lipat. Presiden. Tidak ada nilai pasar di pangkuan saya. Baiklah, aku tahu, jangan bicara omong kosong. Keamanan, ayah, aku tidak punya uang. kenapa kamu tidak punya visi seperti ini? Anak saya yang bau lebih dekat. Dan kalian bawa dia. Jadi, kita akan pergi dulu, kita akan kembali ke perusahaan. Tunggu rapat. Tidak ada yang salah. Hanya ada satu kebenaran, yaitu semua ketua telah tiba, hanya Lidong. Lisi, Anda mungkin tidak menempatkan ketua. Dan kita serius. Aku akan terus seperti ini sampai kemarin aku menemukan. Maaf, aku sudah tidur. Wang Youqian saya. Lebih kaya daripada kebanyakan netizen. Saudaraku, aku, Loli, jangan bunuh aku. Loli, itu hanya akan mempengaruhi kecepatan. Lisi, apa maksudnya ini, adalah rapat dewan. Saya tahu ini rapat dewan. Bukannya saya datang untuk rapat. Kebenaran hanya satu. Saudaraku, aku adalah anak orang kaya. Wang Ge, leluhur Wang, kamu gila ya. Pengeluaran ini, bahkan jika kita dijual pun, tidak akan cukup untuk menutupinya. Takut apa ikut aku makan enak minum enak. Ayo pasang speaker dengan suara paling keras biar ramai. Kamu bisa minum alkohol atau tidak? Minum. Kenapa sebelah ribut, sekali suruh mereka pergi? Baik, saya segera pergi. Juk. Li Xiao bilang mohon kamu pergi dari sini. Jangan ganggu suasana hatinya. Kamu bilang apa?
Saya tidak dengar. Tamu VIP sebelah minta kalian pergi dari sini. Saya tidak dengar. Hei tamu VIP mau ganti ruangan. Kamu ulangi lagi. Om main senang ya, saya akan menari untukmu. Ayo, ayo, ayo. Saya bilang suruh mereka pergi, kamu ngapain? Li Xiao, Wang Xiao kasih terlalu banyak. Saya tidak bisa menolak. Wang Xiao apa itu? Berani menyebut dirinya Xiao di depan Li Qiancheng. Berpakaian seperti orang kampungan. Dia pantas. Ambilkan anggur termahal di sini untukku. Aku mau kumur-kumur. Jalan kampungan. Anggur termahal di sini, harganya 100.000 per botol. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Astaga, ada yang mau beli raja anggur. Cepat panggil Kakayu, Kakayu cepat datang sini. Aduh, saya bilang kenapa kelopak mata kiri saya berkedut terus. Ternyata dewa kekayaan datang Li Xiao hari ini. Ada waktu datang ke sini. Hehe, yang beli anggur di sini. Aduh. Saya tidak tahu kalau ini adalah orang penting. Boleh tahu panggilan tuan muda ini? Kamu panggil aku apa ambilkan anggur? Kalian semua ini mata duitan, ngapain, cepat ambilkan anggur. Baik-baik Kakayu. Champagne King saya juga mau 1 botol. Nice. 2 botol. 3 botol. 4 botol. Diam aja, ngapain buruan-buruan. Ini dari pihak Kuki Pak Wang. Xiao Wang Dong dan Tuan Li sedang bertengkar. Pengeluarannya sudah hampir 800.000. Apa 800.000? Sial, uang itu ketahuan si bocah ini. Silu kamu yang urus. Minimalisir dampaknya, ingat. Jangan sampai ketahuan identitasku. Oke. Bocah. Dari mana kamu muncul? Kamu siapa? Aku kamu nggak kenal. Li Qiancheng, Wakil Direktur Grup Yongsheng. Anak Li Si. Wakil direktur. Aku anak direktur. Oh. Ayahmu baik-baik saja. Ayahku. Baik-baik saja. Dia sibuk akhir-akhir ini. Sibuk nggak pernah pulang. Juga sibuk urus banyak hal. Itu dia yang ngurus semua keluar masuk. Halo Sisi, ada apa? Wakil Direktur Li khusus antar kamu kerja, buruan ke kantor. Halo Sisi, halo. Cewek ini cepat banget tutup telepon. Lambat laun pasti aku dapatkan dia. Kamu masih ada urusan. Senang aja kamu, minumannya aku yang bayar. Om tolong tanda tangan. Pelayan kembalikan pesanan. Datang. Hari ini rakyat biasa. Sungguh sangat senang. Si pemboros ini. Gak keluar uang sepeser pun malah dapat untung banyak. Hahaha. Cewek ini bagus. Uang ini dari mana? Aku dapat dari si Tuan Li yang gak jelas. Belinya banyak minuman terus aku kembalikan. Gak usah mukul aku deh. Kenapa kamu malah memukul orang? Wah, uangku. Uang ini untuk membantu kamu menyelesaikan masalah. Kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Apakah kamu pikir bisa melawan Tuan Li? Ini jelas-jelas perampokan. Ini uang hasil keringatku, Nona.
Pertama, aku tidak setua itu. Kedua, aku juga tidak baik hati. Kamu benar-benar keterlaluan dalam hal ini. Jangan lagi bermusuhan dengan orang lain. Terutama Tuan Li, dia terkenal sangat pendendam. Ingat pelajaran ini, tidak semua wanita bisa kamu ganggu. Terima kasih. Semoga kebaikanmu dibalas. Terima kasih atas kebaikanmu yang besar. Dan jangan lagi sembarangan meraba wanita. Bocah nakal. Bocah brengsek, ada apa lagi? Ah, jangan ditanya. Ketemu wanita gila. Wanita gila. Jangan-jangan kamu lagi menggoda wanita baik-baik? Bisakah kamu berharap yang baik untukku? Apakah anakmu tipe orang seperti itu? Siapa yang tahu? Hei, kamu cuma satpam. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Uang apa? Kamu masih pura-pura tidak tahu? Tas kulit di atas TV itu. Kamu lagi mengobrak-abrik barang bapakmu, ya? Jangan banyak alasan. Jelaskan, dari mana uang itu? Tentu saja hasil kerja. Kamu cuma satpam, bisa dapat uang sebanyak itu? Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Tidak. Kamu memang orang bodoh. Jangan banyak bicara. Jujur saja. Kenapa kamu sampai ke rumah? Aku tidak mencari kamu, aku mencari dia. Bos Wu, kenapa Anda datang? Aku sengaja datang untuk berterima kasih. Hanya bantuan kecil, tidak perlu repot-repot datang. Ah, Anda terlalu baik. Berhenti? Kalian ngomong apa? Bocah brengsek, ini CEO dari grup Yongseng. Bos Wu juga atasan langsungku. Grup Yongseng. Aku bilang kenapa terdengar familiar. Anak orang kaya di bar itu? Dia juga bilang dia dari grup Yongseng. Anak orang kaya di bar, dia bilang dia siapa? Dia bilang ayahnya adalah nama tokoh sejarah itu. Panggil Zhao Gao itu. Itu Lisi. Anak orang kaya itu adalah anak wakil direktur Lisi. Oh iya Lisi. Kamu tahu nggak kamu bikin masalah besar waktu main-main dengannya di bar? Aku nggak minta dia bayar. Dia sendiri yang bingung terus bayar tagihannya. Terus dia pergi. Dasar anak nakal. Lawang, kamu juga jangan panik. Mungkin kebetulan aja, ini sudah aku selesaikan. Terima kasih Bos Wu. Gak usah terima kasih. Kalau bukan kamu yang bantu hubungi teman lama, proyek grup itu mungkin sudah gagal. Selain bonus yang aku kasih ke kamu, aku datang hari ini. Juga khusus lihat, apa kamu butuh bantuan. Soalnya kamu pahlawan. Aku waktu itu nggak mikir banyak, kasih bonus. Bagus sih tapi ya, aku nggak kurang apa-apa. Oh si tua. Ternyata uangmu dari situ. Dasar anak nakal, uang itu hasil kerja. Gak ada urusanku lagi, aku duluan ya. Bos Wu, aku antar kamu. Masuk akal. Tapi kenapa aku masih merasa ada yang gak beres? Kamu ambil semua uangnya kembali. Dan sisain sebagian buat direktur uang. Anak ini nggak bisa apa-apa. Tapi kemampuan membaca orang itu memang jago. Tapi masalah hari ini nggak gampang selesai. Kamu masih mau terus bohong. Xiao Wu, kamu tahu. Meskipun kami ayah dan anak, tapi waktu bersama nggak banyak. Ibunya meninggal itu bikin dia terpukul berat. Aku dorong dia cari kerja cepat. Cuma pengen dia cepat move on. Tapi hasilnya nggak banyak. Aku ngerti maksud kamu. Meskipun aku cuma ketemu dia sekali, tapi aku rasa dia nggak jahat. Dan dia punya semangat juang yang kuat. Aku rasa meskipun kamu kasih tahu yang sebenarnya, gak akan bikin masalah. Kenal orang tapi nggak kenal hatinya. Di dunia bisnis selama ini, jangan percaya siapapun. Meskipun itu keluarga sendiri. Lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Saya punya ide. Si anak kaya itu Li Qiancheng kan? Iya, Kenapa kamu tidak bilang sama saya? saya pikir masalahnya sudah selesai. Lagi pula hubungan Bapak dengan wakil direktur selalu. Jadi tidak perlu menambah masalah. Ah Xiao Lu. Kamu terlalu sederhana memikirkan hal ini. Kamu ini baik dalam segala hal. Tapi terlalu baik hati. Hari ini kamu pulang dulu. Hati-hati di jalan ya. Direktur, Lisi ini cukup menarik. Bocah nakal,
saya sudah kembali. Si tua itu menyuruh saya kerja di Yongsheng. Ah, Masalahnya seperti ini. Mari kita semua cari solusinya. maksud direktur adalah Xiao Wang direktur datang kerja di perusahaan. Tapi Xiao Wang direktur tidak boleh tahu. Apakah direktur adalah direktur? Itu maksudnya. Iya. Identitas direktur adalah wakil kepala satpam. Iya. Hal ini juga tidak boleh diketahui wakil direktur. Benar sekali, itu maksudnya. Kalian punya ide bagus, tidak? Kalian lihat, di saat kritis, Lau You yang punya ide. Saya juga tidak tahu, kalau tidak tahu kenapa batuk. Sakit flu juga tidak boleh batuk, jangan banyak bicara. Kamu pasti punya ide, Yongsheng Group kita ini. Perusahaan besar. Ada beberapa proyek yang menguntungkan. Proyek Pak Yo itu yang siklus pengembaliannya panjang. Apa yang siklus pengembaliannya panjang? Proyek Sanjing House-nya itu. 5 tahun baru terjual 1 rumah. Ada juga proyek berbagi peralatan rumah tangga, sudah dipromosikan. Pak Yo, mari kita cari solusinya dulu. Kita satukan proyek ini. Buat departemen baru. Namanya Departemen Investasi Jangka Panjang. Suruh Xiao Wang kerja di sana. Kalau berhasil, semua senang. Kalau tidak, ya sudah, tetap rugi. Bagus, ide yang bagus. Ada calon yang cocok dan bisa saja. Kemampuannya cukup kuat dan bisa membimbing Xiao Wang. Untuk yang lainnya, terserah bagaimana kalian mengaturnya. Ini adalah Departemen Investasi Jangka Panjang. Baik, terima kasih Jalan. Oh hai, saya Wang Youqian, karyawan baru. Manajer Departemen Sumber Daya. Xiao Liu, Pak Li, Anda mencari saya 8 iya. Sudah lama tidak bertemu. Masalah putra kedua jangan khawatir. Dia sudah berakar di Departemen Pemasaran. Saya dengar dari Qian Cheng. Anda sudah banyak membantu. Ah, itu tugas saya. Sebaiknya begitu jadi saya. Masih ingin meminta bantuan Anda lagi. Ada yang bisa saya bantu apa saja. Saya ingin memindahkan Anda ke departemen baru. Departemen Investasi Jangka Panjang. Bukan Pak Li, tempat itu sepi. Saya mau ngapain di sana, jangan emosi. Ah, Dewan Direksi. Tiba-tiba membentuk departemen baru tanpa sepengetahuan saya. Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu sebabnya saya meminta Anda. Mengerti, saya pasti menyelesaikan tugas. Anda dari departemen mana? Departemen Investasi Jangka Panjang. Bukan Anda tidak tahu harus pakai seragam kerja. Siapa Anda? Saya Sun Xiao, Wakil Manajer Departemen Investasi Jangka Panjang. Saat manajer Yo melatih saya. Tidak bilang harus pakai seragam. Manajer Yo. Dan begini caranya Anda melatih karyawan baru. Tidak tahu harus pakai seragam kerja. Anda siapa? Wakil manajer berani bicara seperti itu dengan manajer. Anda dari mana? Saya direkomendasikan oleh Wakil Direktur Utama. Mengerti maksudnya? Meskipun direkomendasikan oleh raja sekalipun, tidak seharusnya bicara seperti itu dengan orang lain. Aduh, saya bilang dia kenapa? Saya memarahinya saja sudah ringan. Nak, biar saya ajari Anda bagaimana bersikap. Berani-beraninya Anda memukul saya hari ini, saya akan menghabisi Anda. Kalau hari ini saya parkan and kill dari sini saya tidak akan memek Margasan. Ribut apa ini perusahaan? Bukan pasar tradisional, Pak Yo. Anda datang tepat waktu. Coba Anda nilai, mana ada anak haram begini. Langsung saja memukul orang, lihatlah. Bicara yang sopan, bahas masalahnya saja. Bagaimana bisa bilang dia anak haram? Ya anak haram, ada yang ngajar tapi nggak ada yang ngurus. Nggak tahu aturan sama sekali, diam. Masalah ini, bagian SDM yang akan tangani. Sudah, bubar saja. Bukan untuk kalian ikut campur. Kami dari bagian SDM Group. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Seorang karyawan baru pertama kali kerja. Dia berani memukul wakil manajer departemen. Ada hukum nggak sih? Kamu kan dari bagian pemasaran. Kenapa dipindah ke departemen jangka panjang, dan aku nggak terima info pindah kamu? Aku dikirim oleh wakil direktur. Kami akan merekam semuanya. Tolong bicara dengan hati-hati. Bukan, aku dibawa oleh wakil direktur. Ada apa? Kamu boleh pergi. Masalah ini tidak akan diumumkan. Kamu bikin aku bangga, bukan Pak Li. Aku cuma mau pakai nama kamu untuk menakut-nakuti mereka. Kamu baru.
Bagian SDM Group bisa ditakut-takuti sama kamu. Sekarang sudah begini. Dewan Direksi mau tanya aku. Ayah nggak apa-apa. Buang saja orang itu. Penggugatnya nggak ada, apalagi masalahnya. Anda lihat saja. Kian, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa? Seberapa besar masalahnya? Proyek ini nggak cocok diberikan ke dia. Gimana kalau ganti proyek yang aku pegang? Apa nggak cocok? Ini proyek yang lagi ngetren. Siapapun bisa sukses. Ayah, mudah menghindar. Kasih dia proyek yang agak menjijikan. Udah, kalau dia berhasil. Bodoh, kalau dia berhasil. Kamu yang direkomendasikan, suksesnya milik kamu. Kalau dia gagal, kamu bisa dengan alasan yang jelas memecat dia. Aku ngerti, tinggi. Sungguh tinggi, anak sialan. Lihat saja aku nggak bikin kamu mati. Aku manajer, aku yang bilang. Proyek ini tidak perlu dia kerjakan. Manajer Yo benar-benar berkuasa ya. Bagaimana, jika departemen pemasaran kami bersikeras, dia yang mengerjakannya? Ini urusan departemen investasi jangka panjang kami. Manajer Yo jangan lupa. Proyek dari departemen mana yang dibuang? Departemen mana yang punya hak prioritas memilih orang yang mengerjakan? Sudahlah jangan bicara lagi, proyek ini saya yang kerjakan. Kamu. Kita pernah bertemu di bar. Kamu salah orang deh, saya tidak pernah ke bar. Bukan kamu. Sekali-kali tidak boleh mengaku. Jangan sampai mengganggu investigasi besar saya tentang sitwa itu. Mungkin saya salah orang. Anak-anak orang kaya ini memang mudah dibodohi. Pokoknya proyek ini, saya serahkan padamu. Kamu semangat ya. Selamat jalan, Tuan Muda. Itu tadi, uangnya gunakan dengan baik ya. Mau memecat saya ya? Tidak semudah itu. Ada uangnya. Tidak apa-apa, sudah diterima. Mari kita kerjakan dengan baik. Platform drama pendek ini baru mulai. Grup kita kebetulan salah satu pembangun platform. Masalahnya sekarang adalah, tidak ada drama yang cocok untuk dipasang. Saya mengerti, saya harus mencari drama. Bukan hanya mencari drama, tapi juga drama yang bagus. Hasil yang diharapkan dari drama ini adalah kemampuan kita. Mari kita semangat bersama. Baiklah, terima kasih banyak. Ini adalah beberapa karya terbaik yang baru saja kami seleksi. Waktu produksinya 1,5 bulan. 1,5 bulan terlalu lama. Saya kasih waktu 1 bulan saja. Ini juga keinginan Departemen Pemasaran. Ini mungkin keinginan majikanmu. Li Qiancheng ya? Bukan kamu? Apa yang kamu bicarakan? Saya paling benci orang seperti kamu. Jadi anjing tapi tidak mau dikatakan. Jangan ngawur, saya kasih tahu, kalau proyek ini gagal. Saya akan membuatmu mengemis di jalanan. Kamu jelas-jelas tidak memberi kami waktu. Memangnya kenapa? Ada keberatan, laporkan saja saya. Baiklah, 1 bulan. Saya akan mengerjakannya dengan baik. Aku ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Sudah sebulan proyeknya. Jangan buru-buru. Ini grafik datanya. Semua investasi proyek, semua di atas rata-rata. Lalu kenapa? Hasil akhirnya, jangan coba bohongi aku. Dengan data ini, setidaknya rugi 500.000. Fluktuasi pasar itu wajar. Jangan ngomong kosong, aku paling benci orang seperti kamu. Kalah tapi masih keras kepala. Aku umumkan proyek ini gagal. Wang Youqian sore ini, kamu pergi hitung gaji. Aku umumkan kamu dipecat. Wakil manajer San terlalu terburu-buru. Manajer Yo, aku akan jelaskan ke Dewan Direksi. Dewan Direksi menempatkanmu sebagai manajer departemen ini karena percaya padamu. Kamu balas kepercayaan perusahaan seperti ini. Hahaha. Aduh. Terpukul ya. Sudah selesai. Kamu sangat ingin aku pergi ya? Ini bukan masalah pribadi kita. Aku demi grup. Jangan ngomong-ngomong kosong, kamu cuma tidak suka aku. Bukan Wang Youqian, kamu sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Karena pasar bisa berfluktuasi. Jadi aku tidak hanya membentuk tim. Membuat beberapa drama pendek ini. Proyek banyak tapi tidak menghasilkan uang percuma. Kamu tidak hitung biayanya.
Biaya produksi hanya 50% dari anggaran. Bagus, kamu ternyata makan komisi. Jangan samakan aku dengan kamu. Dana sisanya dialokasikan ke produksi lain dengan cara pembiayaan. Pada akhirnya tetap rugi 500.000. Saat ini 10 drama pendek teratas. 9 diantaranya langsung menguntungkan kita. Secara keseluruhan, proyek ini menghasilkan 8 juta. Untuk menghargai karyawan terbaik, agar rekan-rekan bisa mencontoh. Penghargaan pialang terbaik Triwulan. Hahaha aduh. Hahaha. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang para pemimpin. Saya pasti akan bekerja keras sampai titik darah penghabisan. Hijab sebagai orang Yongsheng, mari sebagai Hanti Yongsheng. Hahaha. Penghargaan asisten terbaik Triwulan, Nyonya Zhoudan. Terima kasih semuanya. Penghargaan karyawan terbaik Triwulan, Bapak Wang Youkian. Dan bonus 500.000. Terima kasih semuanya. Saya mau ngomong 2 patah kata. Saya tidak ada yang bisa dikatakan. Hanya merasa bahwa saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja bisa mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kalian memberikan penghargaan kepada Sun Xiao? Si anjing itu. Dia dalam proyek ini, selain mencibir dan mengejek, tidak melakukan apa-apa, malah menghalangi kita. Jangan asal tuduh, saya ini untuk menopang proyek. Siapa tahu hasilnya bagaimana, lagi pula ini proyek baru. Kamu membatasi waktu saya dan bicara dengan nada sinis. Ini yang disebut menopang saya, proyek ini. Saya dan Zhoudan yang bekerja siang malam. Apakah kamu pernah lembur sehari pun? Sudah. Proyek sukses, mengeluh itu wajar. Kamu memang pandai mengalihkan perhatian. Apa maksudnya dia mengeluh? Dia bilang dengan tegas, kalau proyek ini tidak berhasil, dia akan memecat saya. Sikapmu bagaimana sih? Sikap saya, HMPH. Saya paling benci orang seperti kamu. Bicara seenaknya tanpa merasakan susahnya. Tua ya pensiun saja. Jangan duduk di kursi tanpa berkontribusi. Sudah, saya selesai. Dia yang menyuruh saya mengatakan yang sebenarnya. Dan, ayo kita pergi. Penghargaan apa yang mereka berikan padamu tadi? Asisten terbaik. Kalau tidak tahu, dikira sedang main game, ayo kita makan. Anak siapa ini? Berani bilang begitu di depan saya. Saya akan membuatnya menelan kata-katanya satu persatu. Membuatnya hilang. Ayah. Tenang saja, urusan ini. Serahkan pada saya, ayah tenang saja. Hari ini rapat, terutama karena ada beberapa suara diskusi di dalam perusahaan. Dan suaranya semakin besar. Jadi saya usulkan untuk meneliti kembali mekanisme penghargaan dan hukuman perusahaan. Wakil Direktur Lee, ini adalah tanggung jawabmu. Kamu yang paling berhak berbicara, kalau kamu tidak memberikan pendapat. Orang lain juga sulit untuk berbicara. Pertama-tama, saya minta maaf di sini. Karena kelalaian saya dalam pekerjaan. Mekanisme penghargaan perusahaan ditetapkan 2 tahun yang lalu, dan belum pernah diubah. Jadi banyak anak muda bertindak. Anak muda ini berbicara, terkadang agak ekstrim. Tapi kata-katanya kasar, maknanya benar. Hari ini saya ingin sekali meminta maaf. Saya ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Jadi pendapat saya adalah, tidak hanya mereformasi mekanisme penghargaan perusahaan, tetapi juga memberi penghargaan kepada anak muda yang berani berbicara jujur. Jadi saya mengusulkan, menjadikan Wang Youkian sebagai wakil manajer grup, dan memintanya untuk memimpin perombakan. Mekanisme penghargaan perusahaan, membesarkan kepala, membiarkan seorang anak muda yang kurang berpengalaman, untuk membuat mekanisme penghargaan perusahaan. Bukankah itu seperti membakarnya di atas api? Jangan berpikir bisa menipu saya. Usul Wakil Direktur Lee ini mungkin tidak terlalu tepat. Kamu sekretaris grup, apa kamu punya hak berbicara? Tidak ada salahnya mendengar. Proyek ini sukses, perusahaan sudah memberinya penghargaan. Jika dia dipromosikan terlalu cepat, mungkin akan ada banyak desas-desus. Apalagi memintanya untuk membuat sistem penghargaan perusahaan. Dia terlalu muda, mungkin akan menjadi sasaran. Saya tahu Wakil Direktur Lee sangat menghargai bakat. Ingin dia segera berkontribusi untuk perusahaan. Tapi jalan harus dilangkahi satu persatu. Makan harus sesuap demi sesuap. Ya, baiklah kalau begitu. Wakil Direktur Lee, mekanisme penghargaan ini harus diperhatikan baik-baik.
Orang tua ini benar-benar licik. Tidak terpancing. Laksanakan rencana yang kita diskusikan hari itu. Kali ini, jangan mengecewakan saya. Ada uang? Wah, ini bukan bosu. Angin apa yang meniup Anda? Yin dan yang aneh tidak sakit, kan? Jangan, kau masih kurang. Kau pikir aku akan datang? Jika bukan karena raja, orang tua Wang meminta Anda untuk datang. Bagaimana dia memanggil kapten keamanan? Maksudku, proyek ini sangat besar. Aku di sini untuk mengawasi Anda. Eksekutif kelompok benar-benar segar. Aku ingin Karamis sekecil ini. Temui pelanggan bersama. Sekarang, kau adalah orang populer di perusahaan. Dewan telah menyebutkan namamu beberapa kali. Jangan meremehkan diri sendiri. Jangan lakukan itu. Lebih suka menjadi karyawan kecil dengan aman. Silu-silu, aku punya sesuatu untukmu. Hei, silu-silu. Kaya, terakhir kali aku salah. Kali ini aku tahu kau akan menemui klien. Aku hanya tidur sepanjang malam. Sudah cukup bagi Anda untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Ada guntur psikologis saya di dalamnya. Jika kau percaya, Anda hanya menunggu proyek kuning. Kalau begitu wakil manajer San, kau akan sangat baik. UPS, ini sangat komprehensif. Lalu aku akan percaya padanya. Anak bau ini tidak akan bangun. Bagaimana kau berpakaian seperti ini? Lihat saja, aku harus mengambil pelanggan. Maaf sudah menunggu. Ini sudah berakhir. Semua ini Bos Hao yang paling konservatif. Halo, saya Wang Youqian dari grup Yongseng. Halo, silakan duduk. Duduk semuanya. Seperti kami didedikasikan untuk perusahaan Anda. Jika ini dilakukan, sangat untuk perusahaan Anda. Maka rencana kita hampir seperti ini. Apa pendapat Anda tentang Bos Hao? Yah, aku merasa baik. Tapi aku lebih optimis tentang dia. Bos Hao punya visi. Gaya Anda sesuai dengan posisi kami. Maka terima kasih Bos Hao. Ai, bagaimana Anda memikirkan ide ini? Apa ide? Bos Hao itu orang yang sangat konservatif. Bagaimana kamu bisa memikirkan ini untuk menarik perhatiannya? Konservatif. Sun Xiao memberi saya laporan latar belakang, tidak seperti ini. Latar belakang Sun Xiao memberimu. Nih, Kamu dikerjai orang tidak tahu, kali ini kamu kebetulan beruntung. Sepertinya kamu benar-benar akan naik jabatan. saya dikerjai orang. Sun Xiao si bajingan itu. Orang itu. Kok mirip sekali dengan ayahku. Masa sih? Ayahmu kan satpam, sekarang sedang kerja. ZSSI tidak. Aku harus mengejarnya. Aduh, kamu lari apa? Kamu gila ya, lari cepat sekali. Tidak, itu pasti ayahku. Tidak, aku harus ke pos satpam. Si bocah, hari ini ada waktu datang lihat ayahmu. Kamu hari ini selalu di sini ya? Iya, aku selalu di sini kerja. Oh, Lihat, sekarang tenangkan. baiklah. Sepertinya aku salah lihat. Sudah, ke kantor saja. Ada uang kita makan bersama. Baiklah. Ada uang, kita ada beberapa detail proyek. Harus dibicarakan baik-baik. Kalau begitu kita bertiga saja. Tidak usah. Pekerjaanmu lebih penting. Kalian saja yang makan. Kamu menarikku lari ke sana kemari. Bagaimana mau ganti rugi? Kalau begitu aku traktir kamu makan enak. Ayo, ini yang kamu bilang makan enak. Ini belum makan enak. Buatku ini sudah makan enak. Kamu ketawa apa? Tidak, cuma ingat waktu kecil. Dulu kalau pengen makan, ibu selalu buatkan kacang. Tante cukup pintar ya? Iya, ibu selalu begitu. Orang yang bisa hemat Rp1 jadi 2. Tapi sekarang anaknya sukses, dia malah tidak ada. Makan dulu, nanti dingin. Oh, Muka kamu kok merah sekali. Kamu alergi atau demam?
Aduh, ngomong apa sih? Cepat makan, cepat makan. Oke. Yu Ukian, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa nih? Aku mau ngomong berdua aja sama kamu. Dengar aku masih ada kerjaan, duluan balik ke kantor ya. Kok kalian semua hari ini aneh-aneh ya? Wang Yu Ukian, aku suka sama kamu. Hah, ini. Ya ampun, siapa yang bisa nolongin aku? Jangan-jangan dia serius ya, aduh tolong. Aku harus gimana ya, aduh. Kok sekarang kepalaku cuma dipenuhi sama usilu ya? Itu. Youkian. Perusahaan puas sama proyek yang kamu selesaikan, mungkin kamu bakal naik jabatan. Loh kalian ini. Oh enggak. Ngomong-ngomong, aku ada sesuatu mau ngomong sama kamu, ayo. Kok kamu mau naik jabatan juga nggak kelihatan senang sih? Ini namanya nggak tunjukin perasaan. Pura-pura dalam. Ngomong-ngomong, maksud Dewan Direksi. Kamu sebagai karyawan terbaik tahun ini. Tahun ini kamu yang jadi perwakilan buat pidato di acara tahunan. Aku yang pidato. Iya. Kamu kan karyawan paling top di grup tahun ini. Tapi aku nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah, aku yang pidato. Kalau gitu kamu harus persiapan yang matang ya. Aku pasti bakal persiapan dengan baik. Si bapak tua hari ini nggak jaga pintu ya? Ini kan acara tahunan. Aku yang bertanggung jawab, jaga ketertiban di tempat. Anak muda kerja bagus ya. Dengar-dengar jadi perwakilan karyawan terbaik buat pidato. Bikin bangga keluarga kita, Wang. Wah, ternyata bapak tua beneran satpam. Wah, kirain satpam itu cuma samaran dia. Anak muda, aku bapakmu. Masa aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan? Nggak nyangka kan? Berdiri di pintu, jaga ketertiban. Acara tahunan ini aku juga ikut. Dan kamu juga nggak bisa nyalahin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan karyawan terbaik tahun ini. Departemen Investasi Jangka Panjang Wang Youkian akan menyampaikan pidato penerimaan penghargaan. Terima kasih semuanya. Sebagai karyawan yang baru bekerja kurang dari setahun, aku merasa terhormat berada di sini. Tentu saja, semua ini sangat diperlukan. Dan dukungan dari Wakil Manajer Sun Xiaoshan. Ketika saya pertama kali memasuki perusahaan, kenakan sepatu kecil untukku. Mengajari saya untuk mengasah kehendak saya. Melompat keluar ketika proyek saya selesai. Mengajari saya untuk memutuskan. Bahkan setelah saya mendapat perhatian dari perusahaan. Saat bersiap untuk berbicara tentang proyek-proyek besar, motif tersembunyi. Aku punya survei pelanggan yang salah. Wang Youkian, jangan bicara omong kosong. Mengapa saya memberi Anda penyelidikan yang salah? Jangan khawatir, Wakil Manajer San. Aku punya bukti dan saksi. Saya akui bahwa pekerjaan saya akan sedikit salah. Tapi mengapa Anda mengatakan bahwa desain saya menyakiti Anda? Aku punya bukti. Sebelumnya Wakil Manajer San berasal dari Departemen Pemasaran. Bertaruh dengan Bos Hao yang punya uang untuk dibicarakan beberapa kali. Menjadi orang tahu wajah terapi tidak tahu. Aku berurusan dengan banyak orang. Bagaimana semua orang tahu? Oh ya? Ini adalah apa yang Anda lakukan di Departemen Pemasaran. Pemeriksaan latar belakang Bos Hao. Ini adalah uang yang Anda berikan. Dua ini sangat berbeda. Oke, lakukan semuanya untuk menjebak saya. Anak kedua, katakan sesuatu padaku. Ini bukan yang bisa Anda katakan. Juga harus diselidiki. Percaya pada keputusan Dewan. Tidak akan salah. Tidak pernah melewatkan salah satu cincin. Seperti apa omong kosong itu? Penjaga keamanan menangkapnya dan memecatnya. Ah, Wang Youkian, Wu Silu, kalian berdua menunggu. Dewan akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tidak ada karyawan yang akan dirugikan. Baiklah, aku akan menunggu temuan Dewan. Jika aku punya uang, kau akan mati. Kenapa Xiao Wu belum datang? Yolau, apa yang kau katakan padaku? Awalnya proyek ini adalah milik Xiao Wu.
Yuan Hang datang untuk membahas sewa bersama. Sekarang Xiao Wu tidak dapat menemukannya. Aku ingin kau bekerja sama dengan Xiao Wu. Proyek bosku juga bagus. Jadi saya memanggilmu untuk membantu. Silu tidak bisa dihubungi. Iya. Sekarang orang Yuan Hang sudah di dalam selama setengah jam. Ah, sudahlah. Ayo kita masuk. Ah. Hari itu hanya melihat sekilas, hari ini baru sadar. Ini bosnya Yuan Hang. Kenapa terlihat sangat muda? Yongsheng memang Yongsheng, sombong sekali. Kita sudah menunggu selama setengah jam. Tidak sopan sama sekali. Berapa umurmu? APA. Saya tanya, berapa umurmu? Kamu tidak tahu, menanyakan usia perempuan itu sangat tidak sopan. Kalau begitu saya ganti pertanyaannya, bolehkah saya bertanya? Sekarang kamu bisa menggunakan KTP MU untuk internetan. Bos Zheng, maksudnya dia menanyakan apakah kamu sudah dewasa. Saya mengerti. Kamu merasa Yuan Hang kami terlalu muda. Tidak bisa dibandingkan dengan grup tua seperti kalian. Bukan begitu. Tidak, saya hanya merasa kamu sangat muda. Siapa sebenarnya orang ini Yongsheng? Apa maksudnya? Saya mengerti. Dia bilang Yuan Hang kami sangat muda. Proposal kerjasama kali ini sangat kekanak-kanakan. Saya mengerti maksudmu, kita akan kembali lain kali. Saya sangat menantikan pertemuan berikutnya denganmu. Ah. Youlau, sekarang harus bagaimana? Masalah ini harus dipikirkan matang-matang. Semakin lambat kita bertindak, semakin berbahaya Silu. Terburu-buru dan tidak sabar. Bagaimana bisa melakukan hal besar? Saya tidak ingin melakukan hal besar. Saya hanya ingin Silu aman. Sudahlah. Kamu pikir saya tidak khawatir? Sekarang jelas-jelas ini jebakan. Masa kamu mau pergi sendirian? Saya tidak peduli, hidup saya tidak berharga. Kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli, ada yang peduli. Kalau ayahmu tahu, dia tidak akan peduli. Ayah tua itu tidak akan begitu peduli padaku. Bocah nakal, saya tidak mengizinkanmu pergi. Pak tua, kenapa kamu datang? Urus saja caraku datang, yang penting. Aku tidak izinkan kamu pergi sendirian. Jangan banyak bicara. Kalian tidak izinkan aku pergi, aku tetap akan pergi. Ayo, cepat kejar anak itu. Ah, Silu, jangan bergerak. Jika kamu melangkah lagi, dia akan celaka. Wajahnya akan rusak. Sun Xiao, aku yang bertanggung jawab atas perbuatanku. Ini tidak ada hubungannya dengan Silu. Lepaskan Silu. Tanpa dia, aku tidak akan seperti sekarang. Tenang, tenang. Kenapa kamu memanggilku kemari? Aku ingin kamu merekam video. Buktikan bahwa semua ini adalah perbuatanmu dan dia. Kalian berdua yang menjebakku. Kamu pikir dengan video jelek itu, kamu bisa kembali ke grup? Kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Aku masuk grup saat berusia 20 tahun. Bekerja selama 10 tahun baru mencapai posisi ini. Kamu mengerti apa? Lalu, kamu masih punya banyak masa muda. Kamu bisa mulai dari awal lagi. Omong kosong, aku sudah kehilangan segalanya. Kamu tidak akan mengerti, kamu baru di sini setengah tahun. Aku sudah bekerja selama 10 tahun. 10 tahun, kamu tahu bagaimana aku melewatinya. Sun Xiao, ini bukan alasanmu untuk menindas orang. Kamu mengerti apa? Wang Youqian, matilah kamu. Ah! Si anak, tidak bisakah kamu diam menunggu mati? Kamu pikir pekerja itu apa? Domba yang diam. Orang seperti kamu seharusnya sudah dieliminasi. Jadi anjing apa salahnya? Justru karena ada orang seperti kalian. Tidak patuh pada aturan, baru ada hari ini. Apa akhirnya jadi anjing? Li Si dan Li Qiancheng, apakah mereka pernah membantumu? Omong kosong. Kamu melawanku, pasti mereka yang menyuruhmu. Apa yang mereka lakukan padamu? Membuangmu seperti sampah, omong kosong. Matilah kamu. Silu. Silu, kamu baik-baik saja. Kamu ada uang, kenapa kamu? Kamu ada uang, akhirnya kamu sadar. Sun Xiao mana? Dia sudah ditangkap. Kamu terlalu gegabah,
Dokter bilang kamu hampir saja hancurkan hatimu. Hancurkan hati juga bagus, pas sekali. Kedepannya gak perlu minum di acara minum lagi. Sudah saatnya begini masih bisa bercanda. Bukannya sudah aman. Wang Youqian terima kasih. Ngapain sungkan? Kita kan teman. Teman, bukankah kita teman? Teman. Wang Youqian, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja kok. Lihat aku masih lincah begini. Sudah jangan banyak gerak, cepat berbaring. Minum air dulu. Anak nakal enak juga ya. Aku pergi ke dokter dulu. Aku cari suster dulu. Orang tua, kalau kamu datang telat mungkin lebih baik. Aku belum puas menikmati. Anak nakal, kamu masih berhutang sama aku. Aku belum hitung, 2 cewek ini lumayan juga ya. Keluarga Wang kami tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Baik. Wang Youqian, sebagai karyawan teladan, kemampuan bisnisnya sudah jelas terlihat. Yang lebih diakui adalah keberaniannya. Setelah rapat Dewan Direksi, mengangkat Bapak Wang Youqian menjadi Wakil Presiden Grup. Selamat. Terima kasih semuanya. Aku pasti kerja keras. Ayah, anak itu naik jabatan terlalu cepat ya. Ini sudah lambat. Kamu tahu dulu. Orang-orang tua di grup itu mau kasih dia jabatan apa? Jabatan apa? Mau kirim dia ke Eropa. Menjadi kepala divisi Eropa Group. Eropa, anak itu bisa bahasa Inggris ga? Langsung jadi kepala di Eropa. Anak ini juga musuh. Dulu, aku kirim Sun Xiao ke Departemen Investasi Jangka Panjang. Ingin mengontrol departemen itu. Aduh, ternyata Zhou Dan ini lemah. Sekarang dia sudah di posisi ini. Kedepannya mau gerak mungkin sulit. Ayah, aku punya cara. Bisa menjatuhkan mereka. Tidak tahu bagaimana Bos Seng melihatnya. Apa yang harus dilakukan? Hahaha. Tuan Wang mendengar bahwa Anda telah naik baru-baru ini. Aku mengucapkan selamat. Berita itu cukup cepat. Bos Heng tahu begitu cepat. Terakhir kali rencana kami kembali dan mempelajarinya. Memang ada banyak kritik. 12 ketulusan datang. Aku sudah melihat rencana. Tapi proyek ini, kalian Yuan Hang Group. Sepertinya saya bisa melakukannya. Mengapa saya harus bekerja sama eksternal yang tepat? Membantu Anda untuk bersatu di dalam. Bersama membuat kita menjadi musuh imajiner. Oke, biarkan aku melihat kekuatan musuh. Anda tahu drama pendek untuk kelompok kami. Ini bisnis baru. Menjadi pemimpin proyek ini, kalian Yuan Hang muncul. Mengandalkan industri film dan televisi. Secara teori, Anda adalah senior. Wakil Manajer Wang, Anda sopan. Siapa yang tidak tahu bisnis besar keluarga Yongsheng? Kita Yuan Hang jauh dari cukup. Sekarang memang kerjasama, tapi bagaimana saya bisa yakin? Bukankah grup Yongsheng kami mencari kulit dengan harimau? Anda sekarang menghasilkan karya melalui platform kami. Bagaimana aku tahu kalau kau tahu? Tidak akan datang untuk bersaing dengan kita. Orang ini menatap. Tiba-tiba berbicara tentang poin. Ini benar-benar luar biasa. Kau bilang, kerja sama eksternal yang tepat memfasilitasi pemikiran internal. Aku takut di dalam perusahaan Anda. Untuk suara membangun platform Anda sendiri. Seharusnya juga tidak kecil. Itu tidak bisa dikatakan. Grup Yongsheng kami selama bertahun-tahun. Tidak ada yang takut. Wakil Manajer Wang sepertinya grup Yongsheng kami. Keluarga kecil marah, bukan. Pertama kali saya bertemu, saya adalah direktur pemasaran. Li Qiancheng, putra wakil ketua LISI. Li Qiancheng ini sepertinya proyek saya. Oh, perusahaan berpikir Anda sendirian. Tidak terlalu mewakili grup Yongsheng. Jadi biarkan aku membantumu. Oh, ternyata Direktur Li. Saya rasa gaya bicara Direktur Li memang sangat berwibawa. Seandainya saja, meskipun Yuan Hang ingin membangun platform sendiri, bagaimana mungkin kami berani bersaing langsung dengan kelompok besar seperti Yongsheng? Baiklah, semoga kerjasama kita lancar. Besok saya akan mengirimkan drama pendek yang sudah jadi kepada Anda. Perusahaan Anda harus benar-benar menjaga kerahasiaan. Ini adalah hasil kerja keras Yuan Hang. Selain itu, sebelum rilis, harap tidak ada kebocoran. Tenang saja.
Pasti tidak akan terjadi. Anda pasti akan membocorkannya. Mohon kelompok Anda memberikan penjelasan. Saya sudah berulang kali menekankan untuk tidak ada kebocoran. Tetapi tetap terjadi. Ah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini memang kesalahan kami. Saya atas nama kelompok Yongsheng meminta maaf. Maaf? Apakah hanya dengan meminta maaf tidak cukup? Menurut kontrak, Anda melanggar. Harus mengganti kerugian kelompok Yuanhang sebesar 3 juta denda. Ini mungkin perlu kami diskusikan dengan Dewan Direksi. Jangan coba-coba mengelabui saya. Wakil Manajer Wang. Bagaimana dengan masalah ini? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saya rasa Yongsheng tidak menganggap Yuanhang. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Boseng, tenang, masalah ini sudah saya selesaikan. Kebocoran sudah terjadi. Apa yang Anda selesaikan? Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian? Benar, saya melihat sikap Wakil Manajer Wang. Sangat bermasalah. Saya akan melaporkan secara jujur kepada Dewan Direksi. Boseng, saya tanya Anda, apa tujuan membuat drama pendek? Tentu saja untuk menghasilkan uang. Saya beritahu Anda, kalau sudah menghasilkan uang, bukankah sudah selesai? Apa? Saya sudah menemukan kebenarannya pada hari kebocoran. Itu adalah staf editing dari kelompok Anda. Diam-diam membuat salinan dan menjualnya ke pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian menyewa buzzer, mengunggahnya ke berbagai platform. Kalian ingin menyalahkan kami. Saya sudah melaporkan ke polisi. Polisi bersama dengan Departemen Perdagangan dan Budaya sudah menangkap pihak ketiga. Sebagian uang hasil kejahatan sudah masuk. Sekitar 12 juta. Menurut kontrak yang kita tanda tangani dulu. Kalian bisa mendapat untung sekitar 5 juta. Ini lebih banyak daripada uang ganti rugi kerja sama kali ini. Bos Zeng masih puas. Kenapa kamu datang? Ini adalah proyek baru dari departemen kami. Untuk Departemen Investasi Jangka Panjang kalian. Bos Zeng masih puas dengan kerja sama kali ini. Saya seorang pedagang. Selama bisa menghasilkan uang, saya puas. Tapi bagaimana bisa ada kebocoran? Kami belum bisa menyelidikinya. Kami juga mengerti, ini memang sulit diselidiki. Semoga ini menjadi selingan dalam kerja sama kita. Saya juga berpikir begitu, jangan merusak Wang hubungan baik. Youqian, saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu orang yang licik. Jangan berpura-pura tidak bersalah di sini. Kamu sendiri tahu apa yang kamu lakukan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau begitu, kita bicara lagi setelah kamu mengerti. Masalah kali ini, Rahasia klien kerja sama kita bocor. Siapa yang berani kerja sama dengan kita lagi? Masalah ini harus diselidiki tuntas. Bagaimana cara menyelidikinya? Sekarang rencana Yuanhang tersebar di mana-mana. Kita harus segera menghentikan kerugian. Tapi sekarang ini masa yang sulit. Proyek dengan Yuanhang tidak harus dihentikan. Mengenai kamu, saya sarankan untuk dipecat. Peristiwa kebocoran ini pasti ada hubungannya dengan dia. saya tidak setuju. Karena hanya dia yang bernegosiasi dengan Yuanhang. Jadi orang lain mudah saja memainkan trik untuk menjatuhkannya. Kamu siapa? Di sini tidak ada tempatmu untuk berbicara. Wang Youqian, bagaimana pendapatmu? Saya tidak ada yang bisa dikatakan. Kalau begitu, Wang Youqian dihentikan sementara untuk introspeksi. Setelah diselidiki, hal ini memang ada hubungannya dengannya. Maka dia harus dipecat. Segera bentuk tim investigasi di perusahaan grup ini. Semua orang yang terkait dengan Wang Youqian harus diperiksa secara menyeluruh. Wah, si anak nakal ini sudah dihentikan tugasnya. Baru aku bisa duduk di posisi ini. Posisi ini memang nyaman duduknya. Direktur Wang, hal ini jelas-jelas adalah fitnah. Anda tidak khawatir? Hal ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Lisi ini, niatnya bukan pada minuman. Dia pikir aku sudah pikun. Kali ini, orang ini pasti akan hancur reputasinya. Ayah, rencana Anda memang sangat matang. Perusahaan ini membocorkan rahasia dagang. Hal ini sudah sangat biasa. Kebocoran kali ini pasti ada mata-mata di dalam perusahaan. Bagaimanapun juga, tidak akan terarah pada kita. Sayangnya, dia hanya dihentikan tugasnya saja. Grup ini memang sangat ragu-ragu. Sikapnya seperti wanita. Jadi Anda punya cara? Yongsheng ini, aku yang mendirikannya. Setiap detailnya aku sangat paham. Apa ini? Li Qiancheng mencari Zhou Dan untuk apa? Pasti bukan hal baik, Anda lihat saja. Apa ini? Ada hantu?
Ini adalah virus, setelah dimasukkan. Hacker bisa mencari dari jarak jauh data internal komputer tersebut. Anda bilang Li Qiancheng memberi virus pada komputer Zhoudan? Ya, di komputer Zhoudan ada data Yuan Hang. Dan saat itu You Qian dipindahkan dari Departemen Investasi Jangka Panjang. Cara yang sangat kejam, kami selalu fokus pada You Qian, tapi mengabaikan Zhoudan. Tidak pernah terpikir. Direktur, kenapa Anda pakai baju satpam? Mereka ingin bermain kotor. Maka aku juga akan bermain kotor. Ayo pergi. Kita mau kemana? Anakku dirugikan, tentu saja aku harus membalas dendam untuknya. Zhoudan, proyek-proyek ini kuberikan padamu. Aku percaya kamu tidak bersalah. Diam saja, cepat pergi. Dewan Direksi memutuskan, semua dokumen terkait Wang Youquan harus disegel. Siapa yang berani menghalangi aku, berarti melanggar keputusan Dewan Direksi. Orang tua brengsek, aku akan membunuhmu. Berani kamu, bocah. Baiklah, Wang Youquan. Kamu memukul petinggi perusahaan. Aku pasti akan memecatmu. Benarkah, Wakil Direktur Li? Kamu benar-benar sombong, ya? Direktur. Ya. Dewan Direksi ingin menyegel bukti, tapi Tuan kedua tidak mengizinkan. Bahkan sampai berkelahi. Youquan baru saja bertindak. Ayah, tolong bela aku. Sudah berapa kali aku bilang, di kantor harus panggil jabatan. Karena ini keputusan Dewan Direksi. Silakan saja. Wah, orang tua ini ternyata hebat. Lisi ini biasanya sangat sombong. Kamu bisa mengendalikannya. Jangan meremehkan ayahmu. Ayahmu ini sangat hebat. Hah, dikasih sedikit pujian langsung sombong. Youquan, kalau kamu ikut campur sekarang, tidak pantas. Dalam situasi seperti ini kamu harus menghindari kecurigaan. Baiklah, aku pergi dulu. Silu, kamu ikut dengannya. Aku kenal Youquan ini. Sekarang pasti hatinya sedang sedih. Ya. Hei Youquan, aku antar kamu. Baik. Youquan, aku antar kamu. Sudah, sampai sini saja. Sudah waktunya makan siang, kamu tidak mau traktir aku. Kamu mau makan apa? Makan hotpot. Baik. Aduh, aku merasa semua yang terjadi belakangan ini seperti mimpi saja. Kenapa kamu jadi sentimental begini? Bagaimana? Cuma merasa saja. Sejak masuk ke grup ini, semuanya terasa terlalu lancar. Aku tahu diri aku ini bagaimana. Jangan ngomong, lihat siapa ayahmu. Aku bersyukur. Tenang saja, masalah ini pasti akan diselidiki dengan jelas. Semoga saja. Tapi pikiranku sekarang tidak ada di situ. Lalu di mana pikiranmu? Tentu saja makan hotpot bersamamu. Makan ya makan, ngapain buru-buru? Terkena batuk ya? 93. Maksudmu apa? Tidakkah kamu merasa kita cocok? Mau coba bareng aku? Maksudmu apa sih? Perlukah bicara sejujur itu? Aduh, kamu ini selalu tidak serius. Kalau mau mengaku ya seriuslah, 93. Coba itu maksudnya apa? Baiklah, baiklah, Nyonya Wusilu. Aku suka kamu, maukah kamu jadi pacarku? 93. Ini baru benar. Ayo, kasih jawaban yang jelas dong. Setuju atau tidak, katakanlah. Biar aku pikir-pikir dulu. Kalau gitu kita bayar masing-masingnya. Kalau gitu kita tetap bersama saja. Hehe, kalau gitu aku yang traktir. 93, 3. Ayah, kamu harus membelaku. Orang tua itu hari ini harus dipecat. Tahukah kamu siapa orang tua itu? Siapa dia? Bukankah dia hanya seorang satpam? Satpam. Dia adalah ketua direksi grup Yongsheng, Wang Duochai. Ketua direksi ini, kenapa bisa terlibat dalam masalah seperti ini? Selesai, semuanya selesai. Apakah ini sengaja untuk menegurku? Selesai semuanya. Kalau dia memang ketua direksi, maka Wang Youqian
adalah anak kandungnya. Apa? Kamu bilang Wang Duoqian adalah anak ketua direksi. Aku ingat sekarang. Dulu waktu minum di bar, dia pernah bilang, dia adalah anak kandung ketua direksi. Hal yang sangat penting ini. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tapi begitu dia masuk perusahaan, dia langsung tidak mengaku. Kamu lihat, masalah ini jadi besar. Aku tidak bisa membantumu lagi. Aku sendiri juga dalam kesulitan. Ayah, bagaimana kalau kita memberontak saja? Kamu bilang untuk menjatuhkan Wang Duochai. Kalau tidak, Aku hanya bersyukur pada Zhoudan, tidak ada pikiran lain. Aku bersumpah pada langit. Aku tidak percaya. Gongzi memanggilku. Bukan ingin jalan-jalan denganku, kan? Bos Hao, aku punya semua data Yongsheng di sini. Kalau kamu rela terus ditekan oleh Yongsheng, jangan terima. Gongzi memang langsung ya. Kerja sama yang menyenangkan. Li Qiancheng si kecil ini memanggil kita untuk apa? Siapa tahu, dengar-dengar dia mau melawan ketua direksi. Apa dia datang untuk melawan macan tutul? Halo para pemegang saham. Gongzi memanggil kita untuk apa? Tentu saja untuk mengejek kalian. Li Qiancheng, kamu gila ya, tidak tahu sopan santun. Orang-orang tua, aku beritahu kalian. Aku sudah mengirim semua data perusahaan kita ke bos Heng dari grup Yuan Hang. Li Tiancheng mau apa ini? Menjebak Wang Youqian. Masih bisa dianggap perselisihan internal perusahaan. Kamu mengkhianati perusahaan. Ya, aku memang mengkhianati perusahaan. Saat kita bicara ini, Yuan Hang seharusnya sudah mengambil alih banyak klien dan jaringan perusahaan kita. Aku memukul ketua direksi. Masa depanku hancur, maka jadikan Yongshou sebagai tiket masukku ke Yuan Hang. Hahaha, mimpi indah. Wah, bukan ini ketua direksi grup Yongsheng. Kenapa hari ini tidak pakai seragam satpam itu? Tenang, sebentar lagi. Seragam satpammu itu benar-benar tidak bisa dilepas lagi. Benarkah? Kamu kenapa di sini? Kamu pikir tipu daya kecilmu itu bisa menipuku? Berarti aku sudah sia-sia selama ini. Tidak menyangkakan, hubungan Yuan Hang dan Yongsheng sangat dekat. Lalu kamu masih Tidak memancingmu, kamu tidak akan tertipu. Tidakkah kamu merasa aneh? Kalian sudah membuat banyak masalah, kenapa Yuan Hang masih mau bekerja sama dengan kalian? Padahal kalian sudah membuat banyak masalah dulu saat aku naik jabatan. Kalau bukan karena bantuan Pak Wang, sekarang grup Yuan Hang sudah bukan milik keluarga Zheng lagi. panggil satpam untuk membawanya pergi.
Aku tidak ingin melihat orang ini seumur hidupku. Selamat ya, Youqian kembali ke jabatannya. Harus traktir nih. Ayo kita makan bersama. Oh, Dan, ayo kita makan bersama. kamu ini benar-benar bodoh. Kenapa? Nggak apa-apa, kamu pergi dulu, nanti aku dan Soudan menyusul. Oke. Kalau kamu cuma mau pamer, nggak usah deh. Nggak ada yang mau dipamerin, ini pilihan dua arah. Aku nggak ngerti di mana aku kalah. Kamu nggak salah di mana-mana. Youqian nggak butuh kakak yang lembut, dia butuh seseorang yang bisa selalu menemani dia tanpa harus serius. Aku juga bisa kok. Aku juga bisa menemani dia tanpa harus serius. Nggak bisa, kamu bisa jadi istri yang baik. Tapi kamu nggak akan pernah bisa masuk ke hatinya. Kamu mau resign. Nggak mau lagi tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Ini kamu cuma lari dari masalah. Iya, sebenarnya ini cuma lari dari masalah. Ini alasan kenapa kamu gagal. Dulu saat kamu mengaku ke Youqian, dia belum merespons langsung. Sekarang kamu terus mengejar. Itu karena aku nggak mau memberinya tekanan. Kamu terlalu lembut. Cinta bukan permainan yang lembut. Ngomong-ngomong, aku masih berharap kamu mempertimbangkannya baik-baik. Departemen investasi jangka panjang baru saja mulai stabil dan membutuhkanmu. Nah, sekarang kamu adalah menantu keluarga Wang. Aku baru tahu, Youqian belajar nggak serius dari siapa. Kamu bilang apa? Tapi Pak Wang, berapa lama lagi kamu mau pura-pura miskin ini? Berapa lama lagi kamu mau terus berpura-pura? Kenapa? Nggak mau lagi menyembunyikan ini dari Youqian. Apalagi sekarang hubunganku dengannya. Nggak mau lagi membohonginya. Nggak bisa, permainan ini harus terus berlanjut. Soal alasannya, aku belum bisa bilang. Sekarang masih banyak arus bawah, aku harus membersihkannya. Arus bawah? Sepertinya badai akan datang. Kali ini terima kasih banyak. Om Wang terlalu sopan. Yang paling dibenci Yuan Hang adalah orang yang pelin-pelan. Bicara bisnis ya bisnis. Apa yang Yuan Hang inginkan? Om Wang memang belak-belakan. Tentu saja. Pengalaman bisnis kami selama ini selalu mengandalkan fakta. Short drama sedang naik daun. Yuan Hang juga ingin ikut ambil bagian. Nafsu besar ya. Mengincar proyek terpanas kami. Proyek yang tidak panas, Yuan Hang juga tidak tertarik. Bagaimana kamu yakin Yongsheng akan melepaskannya? Karena Anda orang yang selalu mengandalkan fakta. Kamu sudah menunggu saya. Bagaimana kalau saya tidak mau mengaku? Anda juga tidak ingin meninggalkan Wang Youqian. Yongsheng yang tidak bisa dipercaya. Apa maksudmu? Wang Youqian adalah anak Anda. Ini tidak sulit untuk diselidiki. Kamu mengancam saya. Tentu saja tidak. Om Wang, saya punya cara lain. Coba dengar. Sepengetahuan saya, anak Anda belum menikah. Suruh dia menikahi saya. Nafsu besar ya. Kamu ingin menelan Yongsheng kami. Kalau tidak, tunggu saja saya membongkar semua ini dan membeberkannya. Saya yakin di internet, orang-orang akan sangat tertarik. Saya benar-benar mengundang serigala ke rumah. Aduh, sekarang saya juga bingung. Zengking ini benar-benar tidak terlihat. Saya juga setiap hari berburu burung, tapi malah dipatuk burung. Bagaimana kata Pak Yo? Saya saja tidak bisa, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka pasti gelisah. Bagaimana kalau? Jangan berpikir macam-macam. Kamu sudah susah payah bersama si bocah itu. Aku ini orang tua. Nggak mungkin tega pisahkan kalian berdua. Tapi ini satu-satunya cara saat ini. Pasti ada jalan keluarnya, kamu pulang dulu. Kan ini bukan akhir minggu, kamu pulang. Iya, lembur. Aku tahu nggak lembur di kantor. Apa kamu pergi ketemu pacar lain? Ada uang, aku lagi pusing nih. Bisakah kamu nggak usah bikin ribut? Ada apa sih? Terjadi apa? Ada sebuah perusahaan, dipegang oleh perusahaan lain dan dipaksa. Menurutmu gimana caranya keluar dari situasi ini? Ceritakan dong. Hai, ini sih gampang. Kamu punya cara. Selama ini aku nggak sia-sia. Aku lagi buru-buru, cepat bilang. Katanya ada perusahaan yang dipegang oleh perusahaan lain. Kalau perusahaan itu nggak setuju dengan permintaan mereka, mereka akan bocorkan rahasianya, iya kan? Iya, Kalau begitu, nggak ada yang percaya apa yang dikatakan perusahaan itu.
Maksudnya apa? Kalau semua orang nggak percaya dia, apa yang dia katakan mungkin benar. Tapi nggak ada yang percaya. Maksudmu? Sebuah perusahaan nggak mungkin bisa sempurna. Ambil beberapa hal yang nggak jelas dan sebarkan, mereka pasti akan membantah. Kalau itu benar, bagaimana mungkin mereka bisa berhasil membantah? Aku ngerti, serangan informasi. Iya, tapi ini cuma bisa untuk orang jahat. Untuk orang baik nggak bisa. Tapi aku yakin di dunia bisnis nggak ada orang baik. Ini ide si anak nakal. Iya, Kayaknya aku memang sudah tua. Warisan ini harus diberikan ke si anak nakal. Ya sudah, putuskan saja. Om Wang memang hebat. Xiao King, aku nggak ngerti apa yang kamu bilang. Akhir-akhir ini Yuan Hang aneh banget. Banyak berita negatif bermunculan. Tim PR Yuan Hang kami hampir kewalahan. Yuan Hang berkembang terlalu cepat. Terlalu cepat malah tidak baik. Sudahlah, jangan terlalu terlihat seperti orang tua. Kalau mau licik, ya licik saja. Xiao King, lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Paman Wang punya saran untukmu. Perbaiki dulu internal perusahaanmu. Baiklah Paman Wang. Kita bertemu lagi lain kali. Tidak usah antar. Bos Heng, dari investigasi kami, rencana ini, semua itu ide si anak itu, Wang Youqian, data lengkapnya sudah. Bagaimana hasil investigasinya? Ini semua datanya. Saya punya ide. Bos Heng, kenapa tiba-tiba mengajak saya minum? Setiap kali bicara bisnis selalu di ruang rapat. Sangat membosankan. Ganti tempat saja. Ini bukan tempat yang cocok untuk minum. Ayo, minum. Habiskan saja. Hei, pertunjukan akan segera dimulai. Bos Heng ini. Antar orang itu ke kamar yang sudah saya pesan. Bos Heng, ini yang Anda minta. Baik, Anda pergi saja. Sukses atau gagal, semuanya tergantung ini. Saya di mana ini? Kamu tidak kuat minumnya? Kamu muntah di baju saya. Tidak ada pilihan lain. Saya bawa kamu ke sini. Minum air dulu. Istirahat dulu, saya akan membereskan diri. Wang Youqian, menurutmu aku cantik tidak? Cantik? Sangat cantik. Lalu apakah kita akan menyanyiakan malam yang indah ini? Tidak boleh disia-siakan. Setelah malam ini, Yongsheng akan menjadi milikku. Siapa itu? Zheng King, apa yang terjadi dengan Youqian? Youqian, kamu kenapa? Zheng King, apa yang kamu lakukan pada Youqian? Saya melakukan hal yang hebat. Memberi obat pada orang itu hebat? Jika Yongsheng dan Yuan Hang bisa bekerja sama, maka akan menjadi grup besar yang langka di negara ini. Jadi nanti, aku bisa melakukan banyak hal yang aku inginkan. Jadi kamu memilih untuk membius Youqian. Berencana untuk memaksanya. Benar. Kamu tidak tahu malu. Satu jenderal sukses, ribuan tulang kering. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Baiklah, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Malam ini aku akan satu kamar dengan Youqian. Media online akan membeberkannya. Kamu pikir saat itu, mereka akan mengira siapa korbannya? Kamu anjing. Kamu tidak tahu malu. Yongsheng sebaiknya bersiap-siap dengan PR. Zheng King, kamu licik sekali. Apa yang baru saja kamu katakan, kami sudah merekam semuanya. Tidak menyangkakan. Seharusnya dulu tidak mendukungmu untuk menduduki posisi Yuan Hang. Kamu dan ayahmu jauh berbeda. Kenapa aku kembali? Youqian, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kemarin minum terlalu banyak, kepala sedikit pusing. Tidak ada yang tidak nyaman. Tidak ada.
Kamu tahu tidak, kemarin kamu hampir membuat masalah besar. Aku salah. Aku tidak akan minum dengan Zengking lagi. Kemarin kamu hampir terjebak dalam tipu muslihat kecantikannya. Ketua Wang sudah memutuskan. Ketua Wang, maukah kamu mempertimbangkan lagi? Aku memutuskan untuk memberikan posisi Ketua Dewan kepada Wang Yukayan. Apakah You Qian tidak terlalu muda? Sekarang ini dunia anak muda. Aku juga sudah saatnya pensiun. Biarkan posisi kepala keamanan untukku. Yolau, kamu memanggilku, bukan karena masalah Zengking kan? Aku juga korban, si tua. Kenapa kamu di sini? Masih belum mengerti. Situasi? Situasi apa? Kamu tidak pernah mengira ayahmu adalah seorang satpam kan? Aku sudah tahu identitasmu tidak biasa. Kamu juga pemegang saham Yongsheng. You Qian, bagaimana harus mengatakannya padamu? Ayahmu adalah ketua Dewan Grup Yongsheng. Ketua, Xinxia, Silu, cepat tampar aku. Ini bukan mimpi, ini nyata. Dan kau selalu tahu. Ya, meskipun saya telah membantu Presiden menyembunyikan dirimu, tapi aku tidak berbohong padamu. Ini juga maksudku. Aku memanggilmu hari ini. Aku hanya ingin. Berikan padaku. Ada Silu yang menatapmu. Tuan You membantu Anda. Aku tidak yakin. Orang tua, kamu tidak akan membuang tas. Aku sudah tua. Sudah waktunya untuk beristirahat. Aku tahu kau. Ya, oke. Siapa yang memanggilku anakmu? Dan kau berbohong padaku begitu lama. Bagaimana saya harus menghukum Anda? Bagaimana cara menghukum? Aku menghukummu untuk menikah denganku.